saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Bu Mega. Semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya. Betul tadi dikatakan oleh Bang Pardana Baban, Pak, besok nanti setelah dilantik, nah itu yang tidak ada jikalaunya, tidak ada andai kata dan sebagainya. Tapi Bang Kodari, apakah kemudian pernyataan ini yang membuat masyarakat juga tadinya di Jawa Timur, kita masih sebut ini Jawa Timur, karena kita tekankan pada hasil survei di situ, ini kemudian terpengaruh dan membuat suara akhirnya beralih ke Pak Ganjar, karena Pak Jokowi seperti memberikan restunya, penerusnya pada Pak Ganjar. Pertama, sebetulnya kalau bicara hasil survei indikator ya, yang tadi disampaikan di depan, itu belum menangkap pernyataan dari Pak Jokowi. Karena pidato Pak Jokowi itu pada pembukaan Rakernas ya Bang itu kan tanggal 29 September. Sementara survei ini saya baca datanya adalah 14 sampai 20 September begitu. Survei itu kan potret pada saat survei dilaksanakan. Nah, nanti setelah ada peristiwa-peristiwa itu akan mengalami perubahan-perubahan. Sebetulnya menarik kalau dibandingkan dengan data dari indikator, karena di situ ada rangkaian survei ya dari tahun lalu. Sesungguhnya dari tahun lalu pun Pak Ganjar sudah unggul begitu, dan itu tidak mengherankan ya, karena dua kali Pilpres 2014-2019 Jawa Timur itu memang basisnya Pak Jokowi begitu. Jadi menurut saya tidak mengherankan kalau pada hari ini atau tahun lalu Mas Ganjar itu unggul. Nah, sebetulnya juga kalau pakai datanya indikator, ini bukan kata saya ya, ini datanya indikator ya, dibandingkan dengan survei Agustus tahun lalu, sebetulnya selisih antara Ganjar dengan Prabowo itu sesungguhnya menyempit ya. Jadi, tahun lalu Mas Ganjar itu 39, Prabowo 27, tahun ini Mas Ganjar 44, Prabowo 34. Jadi selisihnya itu mengecil sebetulnya, tadinya 12%, terus kemudian menjadi 10% begitu. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang terjadi peningkatan, trennya malah tidak. Yang mengalami penurunan itu adalah Anies Baswedan. Tahun lalu 17%, sekarang surveinya 14%. Ini datanya indikator ya, saya bukan ngambil dari yang lain-lain. Karena ini kan diskusi hasil survei indikator begitu. Jadi sebetulnya kalau bicara apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, itu belum bisa diukur dengan, tidak bisa dijadikan indikasi lewat hasil survei indikator. Nggak terekam dari situ, karena peristiwa pidato ini sudah lewat dari hasil survei dilaksanakan begitu, dari survei dilaksanakan. Tapi kalau Bang Kodari lihat sendiri, apa makna dari kalimat tadi itu, bisik-bisiknya Pak Jokowi dengan Pak Ganjar Pranowo? Pertama, saya menyayangkan Pak Jokowi ini pidatonya ini kalimatnya kurang lengkap gitu. Habis dilantik ya, kemudian langsung masuk kerja kedaulatan pangan. Ini dilantik sebagai apa nih? Apakah dilantik sebagai Menteri Pertanian misalnya? Kebetulan sekarang Menteri Pertanian lagi ada rame-rame begitu. Ya tentunya kan kalau kalimatnya dilengkapi, maka pesannya menjadi lain. Yang kedua Bang Panda, sebetulnya begini, kalau saya melihat pidato secara keseluruhan, bukan sepotong tadi ya, menurut saya sebetulnya Pak Jokowi di situ agak menghindar loh, agak menghindar. Menghindarnya di mana? Bicara mengenai Pilpres, karena beliau di situ untuk sebuah acara Kernas itu pidato, saya kan dengar pidatonya Pak Jokowi ya, itu hampir-hampir mutlak bicara mengenai kedaulatan pangan begitu sebetulnya. Tidak bicara mengenai capres begitu ya, copras-capres, tidak berbicara mengenai dukungan. Bahkan saya, mohon maaf ya, saya merasa kalau Pak Jokowi itu kemudian betul-betul mendukung Mas Ganjar secara eksplisit, harusnya banyak yel-yel di dalam situ ya. Ada banyak endorsement-endorsement yang lain. Bukan cuma sekedar kalimat yang tidak lengkap tadi itu gitu loh. Jadi kalau saya ngelihatnya, mohon maaf Bang Panda, kalimatnya nggak lengkap. Jadi ini habis dilantik sebagai siapa? Kalau sebagai Menteri Pertanian kan, saya lanjut ya. Habis dilantik menjadi Menteri Pertanian, langsung masuk kerja kedaulatan pangan. Kayaknya lebih pas. Masuk juga sih, masuk juga. Bang Panda nggak lengkap itu, nggak lengkap. Jangan jadi Menteri Pertanian kan ini ada masalah nih. Betul. Jangan habis ini Menteri Pertanian. Dia udah jauh tersesat.
Enggak, Bang. Saya tolong dikoreksi, Bang. Kan tadi pidatonya kan kalimatnya nggak lengkap. Dengar dulu. Dia dalam satu konteks kalau dibikin satu tulisan calon presiden, bukan calon menteri. Calon presiden kan bisa aja jadi menteri, Bang. Calon presiden, Iya, dia betul, bilang. betul. Presiden itu yang memimpin gerakan yang begitu total, kedaulatan pangan. Betul. Jadi tidak ada, sangat lengkap. Betul. Gitu loh, sangat lengkap. Terus kemudian suasananya itu, atmosfernya, kemudian auranya, segala macam. Karena ini dalam interpeding nggak perlu lagi jel-jel macam-macam terhadap Ganjar, karena udah selesai. Mengenai Ganjar sudah bulat, utuh. Tapi gitu pokoknya harus ditunjukkan. Iya, ini kemarin ditunjukkan, Setuju ditunjukkan Ganjar dikasih kesempatan pidato. Kurang ditunjukkan apa lagi? Endorsement oleh Pak Jokowi, Apanya? dukungan oleh Pak Jokowi rasanya kurang, hanya sepatah-sepatah tadi kalau nanggung gitu loh, Bang. Enggak juga, Jokowi itu sudah nyatu dengan Mega, dengan Ganjar. Itu jadi tidak ada kita dan orang warga semua PDI Perjuangan menangkap signal itu, tidak ada 1 milimeter pun keretakan di antara mereka. Gitu loh. Maka saya kaget lihat ada majalah membikin bara dalam sekam Jokowi Mega. Ini kan dramatisasi sekam apa dan mereka Nggak ada itu tuh. Nggak ada. begitu harmonis begitu akrab begitu karena begini, karena Jokowi itu terus terang punya karakter yang mumpuni, punya apa itu itikat yang teruji gitu. Kalau Abang bilang nggak ada yang namanya bara dalam sekam, nggak ada yang namanya ketidakharmonisan, ya kan mesra kan, Bang? Kita akan lihat gambarnya. Ini salah satu cuplikan, salah satu adegan tayangan di momen Rakernas kemarin yang menunjukkan kemesraan dari Pak Jokowi, Pak Ganjar dan juga Ibu Mega. Ini bener nggak ini atau hanya cuma sekedar gimmick politik aja? Nanti kita langsung lihat aja, Bang. Nah ini dia. Nah ini dituntun, digandeng oleh Pak Jokowi dan juga Pak Ganjar di kanan kirinya. Ini beneran akur nggak, Bang Panda? Hah? Bukan akur, gitu? Kita terharu. Kenapa, Bang? Terharu bagaimana, Bang? Terharu, atau begitu indahnya kekompakan mereka, gitu loh. Begitu apanya mesranya ditunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Begitu mesra, begitu. Ya, begitu harmonis pemandangan ini. Iya. Kan ini seakan menepikan atau ini memang sengaja atau memang hanya dibuat untuk ini alamiah kan? Dia turun tadi sebelumnya kan di antara anaknya Prananda, begitu turun karena di sampingnya ada Jokowi, di sampingnya ada Ganjar, mereka lah alamiah ini apa adanya, bukannya rekayasa gitu loh. Nah dalam penampilan ini kelihatanlah bagaimana, lihat dulu ketulusannya itu. Waktu ada yang kalau boleh di shoot ya, bagaimana tangannya Jokowi mula-mula menawarkan tangan dia, langsung ditangkap sama Mega. Jadi tulus ya, Bang, ya? Iya. Ini benar, ini real, begitu kan? Nggak ada drama apapun? Nggak ada, Bang Panda. sangat real. Nanti kita akan perdalam lagi keharmonisan ini, Bang Kodari juga bisa berikan pandangan, termasuk juga nanti suara Gerindra kita mau tanya, jangan-jangan selama ini setelah melihat bagaimana pernyataan Pak Pardana Baban, bahwa hubungannya itu betul-betul harmonis, melihat video tadi, Gerindra merasa bahwa selama ini Pak Prabowo di ghosting oleh Pak Jokowi. Tapi nanti ya, setelah jeda kita akan bahas lagi setelah yang berikut ini. Belum di ghosting.